Malang City Producer Club Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permintaan agregat, penawaran agregat, dan inflasi yang beranggotakan saya sendiri yaitu M. Fajar, kedua Vika Ivana Della, dan yang ketiga Fahrizon. Langsung saja materi akan dibacakan oleh Vika. Kepada Vika kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Ivana Della, BP 201054006 dari Universitas Andalas akan menjelaskan tentang permintaan agregat, penawaran agregat, dan inflasi. Yang pertama, permintaan agregat atau aggregate demand adalah jumlah permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu, atau adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam kegiatan perekonomian yang diminta pada berbagai tingkat harga tertentu. Faktor permintaan agregat: pendapatan disposable atau pengeluaran konsumsi, tingkat bunga, kepercayaan dunia bisnis atau investasi, jumlah uang beredar real atau MS atau P, pengeluaran pemerintah, pajak, pendapatan luar negeri, harga luar negeri, dan nilai tukar real. Selanjutnya, kurva permintaan agregat adalah suatu kurva yang menjelaskan hubungan antara jumlah output agregat yang diminta oleh suatu konsumen dengan tingkat harga tertentu ketika semua variabel lainnya dianggap konstan. Ada dua cara yang digunakan untuk menurunkan kurva permintaan agregat. Yang pertama, pendekatan teori jumlah uang, bahwa permintaan agregat ditentukan semata-mata oleh jumlah uang yang ada. 2. Pendekatan komponen permintaan, seperti investasi, konsumsi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Berikut adalah kurva permintaan agregat. Kenaikan di dalam faktor-faktor Y, D, C, I, MS atau P, G, Y, F, PF, dan penurunan di I, T, dan ER akan membawa kenaikan dalam permintaan agregat atau AD, atau menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan dalam faktor-faktor Y, D, I, C, MS atau P, G, YF, PF, dan kenaikan di dalam I, T, dan ER akan menurunkan AD atau menggeserkan kurva AD ke kiri atas. Pergeseran AD ke AD1 terjadi akibat adanya kenaikan di dalam YD, C, I, G, YF, PF, dan MS per P, dan penurunan di dalam I, T, dan ER. Sebaliknya, apabila pergeseran dari AD ke AD2 terjadi sebagai akibat dari penurunan di dalam YD, I, C, G, MS per P, YF, dan PF, dan kenaikan dari I, T, dan ER. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan permintaan agregat berslope negatif, yaitu efek kekayaan, dampak harga bunga, efek pembelian asing, ekspor atau impor. Menurunkan kurva permintaan agregat dapat kita lihat di 4 komponen. 1. Pengeluaran konsumen atau customer expenditure, yaitu jumlah permintaan yang diminta oleh konsumen akan barang dan jasa. 2. Pengeluaran investasi yang dirancang, yaitu jumlah pengeluaran yang direncanakan oleh perusahaan atas mesin pabrik dan barang modal lainnya yang baru ditambah pengeluaran yang direncanakan atas rumah baru. 3. Pengeluaran pemerintah, yaitu pengeluaran yang dikeluarkan oleh semua jajaran pemerintah atas barang dan jasa yang dibeli. 4. Ekspor benih, yaitu pengeluaran luar negeri bersih atas barang dan jasa domestik sama dengan ekspor dikurangi impor. Selanjutnya, penawaran agregat
atau aggregate supply adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dari tingkat harga. Karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga fleksibel dalam jangka panjang tetapi harga kaku dalam jangka pendek. Hubungan penawaran agregat bergantung pada horizon waktu. Berikut adalah kurva penawaran agregat. Kurva penawaran agregat dalam jangka panjang yaitu jumlah output yang dapat dihasilkan dalam perekonomian jangka panjang ditentukan oleh jumlah modal dalam perekonomian dan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan dalam tingkat pekerjaan penuh atau full employment. Kurva penawaran jangka pendek. Karena tujuan perusahaan memaksimalkan keuntungan, maka jumlah output yang ditawarkan ditentukan oleh keuntungan yang dibuat atas setiap unit output. Jika keuntungan meningkat, maka akan lebih banyak output agregat yang akan dihasilkan, dan jumlah output yang ditawarkan akan meningkat. Jika keuntungan menurun, maka akan lebih sedikit output agregat yang akan dihasilkan, dan jumlah output agregat yang ditawarkan. Selanjutnya, faktor penawaran agregat, yaitu besarnya angkatan kerja, besarnya stok kapital, tingkat atau keadaan teknologi, tingkat pengangguran lemah, harga faktor produksi. Selanjutnya ke inflasi. Inflasi adalah menaikkan harga-harga barang dan jasa di suatu negara dalam jangka waktu panjang atau berkelanjutan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan barang dan uang. Penyebab inflasi yaitu demand atau meningkatnya permintaan, meningkatnya biaya untuk produksi, tingginya peredaran uang. Dampak inflasi. Dampak inflasi bagi pendapatan yaitu hal negatif terjadi inflasi lunak. Hal positif dirasakan oleh para pekerja yang berpenghasilan tetap karena nilai uang yang mereka dapatkan tetap, sementara harga barang atau jasa naik. Dampak inflasi di bidang ekspor. Turunlah pendapatan devisa dari hasil ekspor. Dampak inflasi untuk minat menabung. Minat menabung menjadi berkurang karena bunga yang didapatkan akan menjadi lebih kecil, sementara mereka harus tetap membayar uang administrasi tabungannya. Dampak inflasi terhadap harga bahan pokok. Sulitnya untuk menetapkan harga suatu bahan pokok karena yang ditetapkan bisa saja terlalu kecil ataupun terlalu besar. Perhitungan inflasi. Menghitung indeks harga konsumen atau IHK, deflator, PDB, menggunakan indeks harga produsen, menggunakan indeks harga komoditas, menghitung indeks biaya hidup. Cara mengatasi inflasi. Menggunakan kebijakan fiskal, yaitu dengan cara mengatur pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Caranya menghemat pengeluaran pemerintah. Menggunakan kebijakan moneter, yaitu bertujuan untuk menjaga kestabilan moneter, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan yakni dengan cara kenaikan harga bunga, sehingga banyak orang yang berniat untuk bergabung. Sekian persentase dari kelompok 7. Jika ada kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.